وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فاتقوا الله لعلكم تفلحون. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Orang tua kami, guru-guru kami yang kami muliakan, serta seluruh jamaah Masjid Baitur Rahman yang telah berhadir di tempat yang mulia ini, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman, atas nikmat Islam yang masih Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat melakukan sejumlah aktivitas ibadah, amal-amal saleh. Ini merupakan nikmat yang sangat besar sekali, terlebih di hidup di akhir zaman seperti hari ini. Hadirin yang saya muliakan, kita sudah sampai kepada bab yang ke-10 dalam urutan hadis Riyadhus Shalihin, yaitu bab yang diberikan nama oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, Al-Mubadaratu ila al-Khairat. Babul Mubadarati ila al-Khairat. Bab yang membicarakan tentang bersegera kepada kebajikan-kebaikan, serta anjuran bagi siapa yang dia akan melakukan kebaikan, hendaknya dia melakukannya dengan kesungguh-sungguhan, dengan betul-betul sungguh-sungguh, dan dia tidak melakukannya dengan keraguan. Hendaknya dia melakukannya dengan sungguh-sungguh dan menjalankannya tanpa ragu. Ya. وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد. Al-mubadarah yaitu bersegera. Dan bersegera ini tidak akan terjadi kecuali dengan al-musara'ah, dengan cara pun cepat. Ya. Maka di awal bab ini Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau coba menjelaskan bab ini dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama di surah Al-Baqarah di ayat 148, potongan ayatnya, fastabiqul khairat, maka hendaklah kalian berlomba-lomba kepada kebaikan, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Ayat kedua yang terdapat dalam surah Ali Imran, yaitu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kalau Al-Baqarah fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Di Ali Imran, bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhan kalian di Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersegeralah kalian kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang telah disiapkan bagi orang-orang bertakwa. Ini dua ayat yang membuka bab yang ke-10 ini. Hadirin yang saya muliakan, bersegera kepada kebaikan ini di antara hal yang membuat banyak orang lalai, sehingga ada kesempatan kebaikan yang Allah berikan kepada dia, kemudian dia tidak melakukannya dengan segera, sehingga kebaikan dan kesempatan yang telah Allah berikan itu luput. Luputnya kebaikan yang telah Allah siapkan untuk dia di waktu yang dia bisa melakukannya namun tidak melakukannya, itu sebenarnya sebuah kerugian dan penyesalan. Hadirin saya muliakan, maka An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau membuat bab ini untuk mengingatkan kita semua kaum muslimin dengan sejumlah hadis Nabi SAW selain dua ayat yang telah kita sampaikan tadi. Maka bab ini mencakup dua hal. Yang pertama, al-mubadarah wal musara'ah ila al-khair, yaitu
bersegera dan cepat-cepat kepada kebaikan. Ya. Yang kedua, apabila seseorang dia telah bertekad melakukan sesuatu kebaikan, maka hendaknya dia melakukannya dan tidak boleh ragu-ragu. Ini dua pembuka bab yang akan disampaikan kepada kita. Ayat fastabiqul khairat. Hendaknya kalian berlomba-lomba dalam kebaikan. Para ulama mengatakan, barang siapa yang dia bersegera di dunia dalam kebaikan, maka dialah orang yang paling terdepan nanti di akhirat, menuju syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bersegera, yang cepat di dunia ini kepada kebaikan-kebaikan, maka dia pula nanti yang paling cepat di akhirat menuju syurga Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi kondisi kita di dunia itu menentukan keadaan nanti di hari akhirat. Maka orang yang bersegera ini, yang lebih dahulu cepat-cepat kepada kebaikan, dia tanpa ragu melakukannya, inilah orang yang paling tinggi kedudukannya. Ini orang yang paling tinggi derajatnya. Ya. Maka ayat ini, jemaah yang saya muliakan, menunjukkan sejumlah keutamaan bagi orang yang bersegera melaksanakan sholat di awal waktunya. Bersegera dia untuk melaksanakan, seandainya dia ada puasa, ada qada puasanya belum selesai, dia bersegera melakukannya. Orang yang bersegera ketika ada kesempatan haji untuk segera melakukan ibadah haji. Ya, kita perhatikan hari ini, orang dulu ingin melakukan ibadah haji. Ketika dia daftar, bisa langsung di tahun itu bisa berangkat. Ya. Bahkan sampai tahun 2005, saya ingat saya 2006. Walaupun bukan mungkin seluruh di Indonesia, di beberapa negara lain itu kalau mau berangkat minggu depan masih bisa daftar hari ini. Begitu mudahnya. Tapi sekarang tidak bisa lagi rupanya. Orang hari ini harus tunggu bertahun-tahun. Bahkan di tempat kita di Indonesia berpuluh tahun. Terlebih lagi di Aceh. Kita harus menunggu lebih daripada 20 tahun. Masya Allah. Sehingga orang yang dulu ingin haji namun dia tidak melakukan ibadah haji ketika itu berada dia mampu. Maka di hari ini yang terjadi pada dirinya apa? Penyesalan. Penyesalan. Andai kata umpamanya, jikalau sekiranya, bila mana, macamlah keluar kalimatnya. Menyesal. Bahkan hanya awal lonjak laju. Sehingga ada alasan-alasan dulu yang tidak masuk akal. Saya masih muda. Ngapain pergi haji? Masih muda. Bah Tuha. Seakan-akan kesannya ibadah haji ibadah orang tua. Kan begitu. Kesannya ibadah haji ibadah itu kalau sudah tua. Padahal ibadah haji kita tahu jemaah sekalian, sebuah ibadah yang memerlukan tenaga yang kuat. Butuh fisik yang sehat. Ibadah yang terus-menerus kita lakukan dalam beberapa hari. Namun begitulah. Sejumlah orang dulu menunda-nunda amalnya, padahal dia ada kesempatan melakukannya dengan alasan, antaranya, saya belum baik. Di kalangan ibu-ibu ada yang bilang, saya belum pakai jilbab. Saya belum siap pakai jilbab. Karena nanti kalau sudah pergi haji, saya pulang harus pakai jilbab. Sudah jadi buhajjah. Dan lain sebagainya. Apa yang terjadi kali ini? Bahkan kali ini yang kita rasakan, orang yang sudah umur 65 tahun ke atas pun, tidak bisa lagi berangkat. Mudah-mudahan ini tidak berlanjut ke tahun-tahun berikutnya. Tapi beginilah. Maka pentingnya al-mubadarah, bersegera. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita kemampuan, baik dari sisi harta, kemampuan dari sisi kesehatan, kita mampu melakukannya, laksanakan dengan segera, tanpa ragu-ragu. Sejumlah saudara kita kaum muslimin, sebelum Covid, sekitar 2 tahun yang lalu lebih, ada ingin melakukan umrah misalnya. Tapi nanti sajalah, nanti aja. Tahun depan. Akhirnya, dia pun tidak bisa berangkat tahun berikutnya. Ingin berangkat lagi, kemudian rupanya biaya sudah lebih
lebih mahal, lebih tinggi. Dan ada aja perubahan-perubahan yang terjadi. Maka al-mubadarah, bersegera dan melakukan kebaikan tanpa keraguan, ini hal yang mesti ada pada setiap kita seorang muslim dalam hal kebaikan-kebaikan. Hadirin yang saya muliakan, begitu juga dalam mengeluarkan zakat. Tadi al-hajj wal umrah, haji dan umrah. Kemudian wa ikhraj zakah, dalam hal mengeluarkan zakat. Ya, zakat mal misalnya. Begitu pula perkara-perkara yang berkaitan dengan sunnah, ibadah-ibadah sunnah selain ibadah-ibadah wajib. Ya, maka sungguh ayat ini memberikan peringatan kepada kita dan motivasi kepada kita. Fastabiqul khairat, itu bukan untuk melambat-lambatkan sebuah amalan, menunda-nunda sebuah amalan, akan tapi bergerak dalam sebuah amalan. Maka dikatakan al-mubadarah, lawan katanya adalah at-tawani wal kasal. Jadi menunda-nunda, berangan-angan, kemudian bermalas-malasan. Ini bagian daripada kebalikan daripada al-mubadarah, bersegera. Ya, betapa banyak orang bermalas-malasan dalam sebuah kebaikan sehingga luput baginya kebaikan yang banyak sekali. Maka oleh kerana itu Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, bab perintah untuk agar kita kuat. Ya, apa kata Rasulullah? Al-mu'minul qawi, orang mukmin yang kuat, khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan seorang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Pada setiapnya ada kebaikan. Akan tapi kata Rasulullah, hendaknya kita antusias, semangat dalam melakukan sesuatu yang bermanfaat bagimu, dan mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan bersikap lemah wala ta'jaz. Di sini al-insan yanbaghi lahu an yusari'a fil khairat. Seharusnya bagi setiap kita seorang muslim bersegera dalam kebaikan. Setiap kali didapatkan kebaikan, disebutkan kebaikan, maka dia orang bersegera. Ya, nanti kita akan dapatkan bagaimana seorang sahabat Nabi SAW. Pernah kita bahas pada hadis-hadis sebelumnya. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan ada di antara umatnya yang akan masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab, maka Uqashah bersegera mengatakan, "Ya Rasulullah, doakan agar aku bagian daripada mereka." Maka Rasul mengatakan, "Anta minhum." Gata bagian daripada orangnya. Anda bagian daripada orang yang masuk syurga tanpa hisab, tanpa adab. Dia dapat. Baru yang lain akhirnya mengatakan, "Long menanci ya Rasulullah, saya juga begitu." Oh tidak, kamu sudah didahului oleh Uqashah. Bersegera. Ya. Bayangkan, waktunya tidak lama, jedanya cuma beberapa saat saja. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, doakan saya termasuk bagian daripada mereka. Jadikan saya bagian daripada mereka yang masuk syurga tanpa hisab, tanpa adab." Maka Rasul mengatakan, "Anta minhum." Gata bagian daripada mereka. Anda bagian daripada mereka, masuk syurga tanpa hisab, tanpa adab. Kabar gembira yang luar biasa. Hadirin yang saya muliakan, banyak terdapat sejumlah kisah yang tadi pada para sahabat sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Maka contoh yang lain bersegera dalam kebaikan adalah as-sadaqah. As-sadaqah, sedekah. Ya. Wa birrul walidain, berbakti pada kedua orang tua. Yang ada kalanya lebih duluan kita meninggal dunia, atau lebih duluan orang tua kita meninggal dunia. Ya, ini kebaikan. Bahkan birrul walidain merupakan amal yang sangat utama, yang sangat afdal setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya, karena Allah mengatakan, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Ya, bagaimana penyesalan bagi seorang anak ketika masih ada orang tuanya namun dia mengabaikan orang tuanya, menyia-nyiakan orang tuanya. Sungguh sangat merugi seorang anak ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kedua orang tuanya umur yang panjang, namun dia tidak bisa masuk syurga dengan sebab orang tuanya. Rugi. Kenapa? Dia nyanyiakan orang tuanya.
Hadirin yang saya muliakan. Maka wasilatul arham, begitu juga menyambung silaturrahim. Ini di antara hal yang mesti disegerakan. Banyak kebaikan-kebaikan dalam agama ini, yaitu semuanya adalah tidak boleh dianggap remeh, karena Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk tidak meremehkan kebaikan. Karena kita pun tidak tahu, jemaah yang saya muliakan, dengan kebaikan apa yang akan kita masuk syurga. Kebaikan mana yang akan meninggikan derajat kita. Ya. Kemudian, penyebab kenapa kita tidak boleh menunda-nunda sebuah kebaikan jika tidak ada penghalangnya. Karena suatu saat akan ada penghalang. Ketika kita menunda-nundanya, bisa jadi penghalangnya bukan dari orang lain, kita sendiri. Apakah kita sakit, ataukah kita lemah, dan sebagainya. Ataukah kita meninggal dunia. Ini sebagaimana dalam hadis Nabi SAW yang membicarakan tentang haji. Imam Ibn Majah rahimahullah ta'ala menyebutkan Kitabul Manasik. Ya, Masya Allah. Ini bab ini kita bicara di musim haji pula. Ya. Kemudian babnya adalah Babul Khuruj ilal Hajj. Bab bicara tentang keluar pergi haji. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Idza arada ahadukumul hajj falyata'ajjal." Jika salah seorang di antara kalian ingin melaksanakan haji, maka hendaknya dia menyegerakan melakukannya. Fa innahu qad yamradul marid. Karena bisa jadi orang nanti akan sakit, sehingga dengan sakit dia nggak bisa pergi haji. Atau dia tidak akan memiliki kendaraan. Dan ejak tapi hadangan rajak. Atau ada hal-hal lain yang akan dia dapatkan, yang akan menghalangi dia menuju Baitullah. Banyak hal yang akan terjadi di luar dugaan kita, yaitu akan menghalangi kita untuk beramal. Maka Allah ingatkan, fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Jadi, fastabiqul khairat ini menjadi orang terdepan bahkan. Bukan hanya kita paling cepat, tapi menjadi orang terdepan. Yaitu, wa yakun min awwalin nas fil khair. Jadi orang yang paling pertama dalam kebaikan. Seperti di antaranya adalah al-musabaqatu fi as-sufufi fi shalah. Berlomba-lomba dalam perkara saf salat. Berlomba-lomba dalam perkara saf salat. Fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairu sufufir rijali awwaluha. Ya. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Hadis Nabi menyebutkan sebaik-baik safnya laki-laki adalah di saf pertamanya, saf awalnya. Ya, maka alhamdulillah masjid kita ini luas, Pak. Allah berikan masjid ini luas. Di luar bisa masih masuk saf satu. Jadi hitung saf kanlah ruang AC, saf sah gitu. Walaupun hanya AC. Seandainya kita masuk sampai kemari, lihat di depan ini di dalam sudah penuh. Di luar masih ada lanjutan saf, ya, masih ada kosong. Lanjut bisa dapat saf satu. Cuma kadang orang nggak ada AC, milih fadilah AC dibandingkan fadilah saf. Ya, tergantung agar dia nyaman salat. Tapi perlu kita lihat fadilah saf dulu sebelum fadilah AC. Ya, kemudian kita lihat Rasul mengatakan yang paling bagus saf bagi laki-laki adalah di awalnya. Ya, di awalnya. Ini menunjukkan sebuah motivasi bagi kita semua. Maka menarik saya lihat masjid di Arab. Ya, masjid kita udah mirip-mirip masjid Arab. Ada tempat mushafnya. Maka paling terdepan ada mushaf bisa baca. Di sana itu ada di kursi untuk bersandar. Kemudian ada juga tisu-tisu. Jadi yang saf pertama itu dapat fasilitas banyak.
di samping ada air dan sebagainya. Jadi mencoba memuliakan orang terdepan datang. Ya. Dan itu hampir merata. Saya lihat bukan hanya di Madinah, di Jeddah, di Makkah, bahkan di Taif, itu semuanya modelnya demikian. Bahkan beberapa saf pertama. Itu sebuah fasilitas untuk jamaah yang bersegera ke masjid dan mereka untuk beribadah. Ya, baca Al-Quran dan sebagainya. Mungkin ada yang tua-tua, enggak mampu duduk tanpa bersandar, disediakan. Ya. Akan tapi yang kita lihat adalah kelebihan yang Rasulullah katakan. Kelebihan di sisi syariat, kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala terbaik. Maka dikatakan yang lawan terbaik adalah yang saf paling terakhir. Saf paling terakhir. Ya. Sedangkan untuk perempuan Rasul mengatakan sebaik-baik saf mereka adalah di akhirnya. Ya, maka di saf terdepan itu diutamakan anak-anak perempuan masih kecil, kemudian di belakangnya adalah ibu-ibu. Itu ada sebuah pemahaman demikian. Allah Ta'ala alam, yang jelas saf perempuan bukan di samping, bukan di depan saf laki-laki. Safnya tetap di belakang. Masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa Rasul tidak ada juga sutrah ini, tidak ada pembatas. Ya. Maka hari ini dengan ada pembatas maka lebih memudahkan. Perempuan lebih nyaman, begitu juga laki-laki dalam beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini khususnya di masjid yang masih mudah diatur. Ya. Tapi kalau masjid Al-Haram itu yang memang suasana ibadah, masjid orang tempat pergi tawaf dan sebagainya, mungkin tidak mudah untuk diatur pembagian shaf sebagaimana di masjid-masjid lainnya. Hadirin yang saya muliakan, ya. Maka Nabi SAW pernah melihat beberapa kaum yang dia di ujung masjid, ya, di belakang. Dia tidak maju dan tidak bersegera, tidak berlomba-lomba menuju ke depannya. Ya, dia ujung sana, pilih ujung tebiknya. Ini Masya Allah, saya ingin mengingatkan siapapun yang pergi ke Tanah Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, kita berlomba-lomba untuk masuk dalam masjid. Ya, sejumlah saudara kita kaum muslimin sampai di sana memilih saf terbelakang dulu. Ya, bagah terua hotel, ya, bagah ya belanja. Ya, seharusnya bukan demikian. Kita datang jauh-jauh, di sana dijanjikan pahala yang besar, masuk ke dalam. Tengku hina geleh cik luar, kan kepegah geleh, kepegah saf ke dalam. Lebih bagus dan lebih utama. Salat di masjid Rasulullah SAW. Maka ketika itu Nabi mengatakan, ya, la yazalu qaumun yata'akhkharun hatta yuakhirahumullahu azza wa jalla. Jadi mereka yang selalu mau di belakang terus, mau di belakang terus, ya, lambat-lambat, tidak bersegera. Yang demikian, maka Allah pun akan menjadikan dia orang yang selalu di belakang, terakhir. Akhiruhumullahu azza wa jalla. Kemudian, maka di hadis itu memberikan makna, gunakan setiap kesempatan dan hendaknya menjadi orang terdepan dalam semua kerja kebaikan.